Hz, 10, 15 Hz, 15, 20 Hz. Sekarang kita tes, jalankan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di YouTube channel PT Kanindo Daya Elektrika. Nah, di sini kami akan memberikan tutorial atau cara menggunakan Highwell Modbus Function PLC untuk mengkontrol mDrive inverter. Highwell HMI, Highwell PLC, mDrive inverter. Highwell HMI to Highwell PLC menggunakan TCP/IP. Highwell PLC to mDrive inverter menggunakan RS485. Ini bisa mengkontrol satu atau lebih, bisa 3, 4, 5 dan seterusnya. Nah, di sini kami kenapa menggunakan Highwell HMI? Karena Highwell HMI itu sudah free iot, bisa dikontrol dari handphone atau PC, free. Baik, untuk selanjutnya mari kita simak Highwell Software PLC. Oke, tahap selanjutnya adalah kita membuka Highwell Happy Software. Ini free download, bisa di-download di en.highwell.com. Oke, kita buka Highwell Software. Nah, ini tampilan menu utamanya. Ini kita new project. Nah, ini adalah seriesnya. Di sini saya pakai AC series. Nah, ini untuk tipenya. Ini saya pakai ini AC series, AC10S0R. Di sini udah ada Ethernet dan RS485. Bisa di-expand sampai 3 expand. Kalau yang AT itu dia ada high speed counter, bisa untuk encoder atau kontrol servo. Di sini bisa di-expand sampai 15. Oke, kita back to software. Nah, ini project namanya kita isi. Isi Highwell Modbus inverter mDrive. Oke. Nah, blok namanya wajib diisi. Ini saya pilih Modbus inverter 1 karena saya mau kontrol 3 inverter sekaligus. Ini bisa 3, 4, 5, 10, 20 dan seterusnya. Nah, ini pengenalan sebentar. Nah, ini untuk instruksi, ini ada di sini untuk instruksi button, output, input, output. Nah, sisanya untuk instruksi ada di sini. Nah, ini di timer, counter dan lain-lain ada di sini semua. Oke, kita mulai. Ini saya menggunakan counter untuk ini, double klik. Ini kita isi, saya isi 5 aja, sampai 5 counternya. Ini buat trigger aja, nanti buat trigger Modbus. Ini saya pakai SM4. Nah, ini karena sistemnya network atau orang, jadi kita harus tambah network untuk melanjutkan. Nah, ini nggak apa-apa terputus, tapi ini nyambung. Kita pakai reset channel. Nah, kita ini membuat Modbusnya, Modbus function. Nah, untuk mengkontrol inverter. Nah, biasanya apa aja sih yang dikontrol? Biasanya yang umum itu run hash, set hash itu kan. Nah, 2 poin penting itu saya kasih sampel. Nah, ini kita harus tahu alamat Modbusnya. Nah, kita bikin ininya dulu. Ini Modbus, kita ketik aja modred. Nah, ini Modbus red. Sorry, ini double klik aja. Nah, ini pertama ini slave code red and protocol port. Nah, ini kita double klik. Nah, ini slave nya kita harus tahu
kita ke manual. Oke, kita ke manual untuk baud rate. Ini ada di halaman 84. Untuk slave-nya ini local address. Nah, ini PD02 local address, ini 1. Nah, ini saya jadikan 2. Nah, ini saya jadikan 2. Jadi saya start awalnya dari 2. Jadi ini kita 2. Oke, code-nya ini function code-nya holding register. Nah, ini rate-nya apa nih yang mau kita monitoring? Saya monitoring run hash. Run hash itu ada di 87. Nah, monitoring parameter. Nah, ini running frequency itu alamatnya 7000 hexa. Nah, ini 7000 hexa kita masukkan ini. Nah, si enaknya Highwell tuh dia sudah bisa hexa. Di sini kita tinggal centang, ini kita klik 7000. Nah, ini udah otomatis, jadi tidak perlu kalkulator lagi. Ini kita tinggal oke. Nah, ini desimalnya 28672, n nya tetap 1. Nah, ini untuk protokolnya kita lihat lagi inverter. Kita kembali lagi ke baud rate tadi 84. Nah, ini untuk baud rate nya adalah 5, berarti 9600. Ininya 8N2. Oke, 9600 8N2 kita oke. Portnya standar 2, dari RS485 itu ada di port 2 PLC Highwell. Nah, outputnya ini untuk indikasi sukses saja, kita pakai M aja, M10 misal. Run hash sukses, run hash sukses. Nah, RxD ini adalah yang menampilkan angka nanti, atau ini yang ditampilkan di HMI alamatnya. Kita menggunakan V. Ini internal registernya Highwell itu menggunakan V. Kalau di Mitsubishi itu D. Nah, ini run hash. Nah, ini sudah oke. Ini cukup simpel. Nah, ini saya klik kanan, saya menggunakan compare. Nah, ini dari CV0. Nah, ininya 2. Ini bisa, network ini bisa saya kasih nama, double klik, mod 7000 hexa, 7000 hexa run hash. Nah, selanjutnya kita set hash. Nah, ini set hash agar kita bisa set frekuensi inverter dari HMI, gitu, apa dari PLC. Ini kita tambah network lagi, sama seperti yang atas. Ini mod. Yang satu ini yang mod W. Nah, ini mod W. Kita samakan CV0 nya 3. Nah, mode kita double klik lagi, kita double klik. Nah, slide-nya sama seperti tadi 2. Function code-nya ini reset single register. Nah, rate-nya kita balik lagi ke manual. Itu ada di sini Nah, ini P008 reset frekuensi untuk set hashnya.
P008 ini heksanya 8 sih, ini alamatnya 8. Ini kita centeng aja 8. Oke. Nah, filenya ini kita menggunakan sama seperti tadi, internal. Dan ini nanti bisa dimasukkan di HMI. Ini kita mencapai 10. Ini set hash. N-nya tetap 1. Ini kita samakan 9600 N82. Sudah. Ini outputnya ini hanya untuk indikasi aja. M11. Sukses. Ini saya berikan sampel lagi. Di sini untuk start stop dari PLC lagi, dari HMI. Nah, kita masukkan ini lagi, tambah network lagi. Nah, ini sorry, kita kasih nama ini flight modbus P0 08. Ini set hash. Ini kita buat lagi sama seperti di atas menggunakan mod thread. Ini 2, ini 6. Nah, wrapnya ini kita coba lihat untuk start stop itu ada di halaman 92. Nah ini kontrol common ya, namanya common, kontrol common. Nah, ini alamatnya 2000 heksa. Nah, ini satu alamat bisa mengcover 7 address. So, forward, reverse, jog, restock, declare stop, dan full reset. Oke, alamatnya 2000 heksa kita masukkan. Nah, ini wrapnya kita conteng 2000. Filenya ini pakai menggunakan V. Saya akan sampel V1000. Common, ini command. Ini udah sesuai, oke. Yang 12 rekaman sukses. Nah, ini 3 function ini udah cukup buat tes modbus. Sekarang saya akan tes modbusnya nih, langsung ke PLC. Oke. Belum itu. A few moments later. Oke, selanjutnya kita tes software yang kita buat tadi untuk mengontrol 3 inverter. Nah, ini adalah softwarenya yang tadi kita buat. Ini adalah tipe PLC Highwell AC110R. Ini adalah MDRIV inverter. Kita kontrol, ini harusnya masih 0 semua. Oke, sekarang kita coba monitor dari sini, dari software kita ini start monitor. Ini sudah oke, sudah menyala.
Sekarang kita coba set hashnya ya. Set hash itu ada di V10 ini. V10 kita coba. V10 kita itunya 10 hash. Nah, ini 10 host. Nah, di sini kita 1000 karena dia 10.00. Nah, sekarang kita lihat yang di inverter. Nah, yang di inverter udah 10 host. Sekarang kita coba jalankan dari software. Ini bisa juga. Ini kita start forward. Kita forward. Nah, ini jalan. Sekarang kita stop. Ini stop. Kita reverse coba. Ini pindah LED-nya ke reverse. Kita stop. Oke, kita lanjutkan lagi. Nah, karena ini baru satu Modbus inverter, nah selanjutnya kita bikin Modbus yang kedua, itu kita samakan. Yang kita bedakan hanya slabnya aja. Begitupun juga dengan yang ketiga, keempat, dan seterusnya gitu. Nah, untuk program PLC sudah selesai. Nah, sekarang saya coba membuat program HMI. Agar nanti tampilannya bisa di alamat-alamatnya bisa diinput dari HMI. Nah, untuk HMI di sini saya menggunakan Highwell juga, Highwell IoT Cloud HMI. Nah, softwarenya ini di Highwell Cloud SCADA Develop. Nah, ini bisa free download juga. Ini kita buka. Nah, ini untuk tampilan awalnya kita create aja project. Nah, ini projectnya bebas, Modbus inverter NREF. Ini adalah tipenya, saya menggunakan C7S. Kita klik OK. Ini mohon maaf, ini ada alamat. Nah, ini device-nya adalah kita connect ke PLC. Terus di sini tadi kita PLC menggunakan Highwell. Nah, untuk komunikasinya saya menggunakan TCP/IP. Nah, ini udah benar, saya oke aja langsung. Nah, di sini kita harus memasukkan variabel atau alamat dari yang mau kita tampilkan di display. Kita oke. Nah, tadi kan kita membuat program PLC, jadi kita masih ingat untuk alamatnya. Ini run hash. Itu alamatnya menggunakan V. Kita menggunakan V. Nah, ini run hash. Run hash itu. Nah, ini V0. Ini V0 sudah benar. Nah, terus set hash. Ini untuk inverter 1 ya. Inverter 1 set hash itu V10. Nah, ini commandnya itu adalah V1000. Oke, nah ini untuk satu inverter sudah cukup 3 alamat ini. Nah, kita coba masukkan display, double klik. Nah, ini ke functional komponen, numeric display.
ini untuk alamatnya. Ini run hash, double klik. Nah, ini cukup 2 aja, belakangnya 2, menggunakan belakangnya hash. Untuk fontnya Nah, ini untuk ininya sama, numeric display juga bisa copy paste atau bisa dari sini. Display ini untuk setters-nya, ini setters. Nah, ini setters, ini cukup 2. Saya bedakan ini. Nah, ini untuk settersnya, ini run hash-nya. Kita coba kasih nama ya biar nggak bingung. Ini set hash. Kita copy paste saja. Ini run hash. Oke. Nah, sekarang kita buat command-nya, buat start stop-nya. Nah, itu menggunakan word switch. Ini word switch. Double klik. Nah, ini command. Nah, ini command kan satu alamat, dia satu modbus bisa mengcover 7. Kita lihat. Nah, ini itu untuk forward itu 1. Nah, ini 1 sudah benar. Saya kasih WD. Ini kita copy paste saja. Nah, untuk reverse nya itu 2 dan untuk stopnya 6. Oke, ini 2. Untuk stopnya 6. Oke, stop. Nah, ini sudah cukup. Ini udah cukup satu inverter, karena ini buat 3 inverter saya bikin 3 seperti ini. Oke, kalian tinggal sesuaikan untuk desainnya. A few moments later. Nah, ini adalah hasil akhir dari desain sederhana saya untuk kontrol 3 inverter MREF. Nah, sekarang jika sudah selesai, kita tahap selanjutnya adalah kita download. Nah, sebelum download ini pastikan IP sama dengan yang di HMI, karena ini download menggunakan Ethernet. Kita download.
Oke. Nah, download sudah selesai. Kita oke. Oke, selanjutnya kita tes real dari antara HMI, PLC ke 3 inverter. Nah, untuk PLC di sini saya menggunakan PLC Highwell. Nah, ini AC series. Di sini sudah ada Ethernet, CPIP. Nah, di sini udah ada RS485. Ini power. Nah, ini bisa di-expand sampai 3 expand. Ini PLC-nya slim. Nah, untuk HMI saya juga menggunakan Highwell. Ini Highwell. Di sini saya menggunakan C7S. Nah, ini ada Ethernet, ada RS232 atau 485 atau 442 COM 1. Ini COM 2 nya ada RS485 atau RS232. Nah, ini untuk power. Ini untuk HMI nya 7 inch. Nah, untuk inverter kita menggunakan mDrive. Nah, ini mDrive inverter 0,75 kW 1 pas. Nah, ini inverternya. Nah, ini untuk keypadnya ini bisa dicopot seperti ini. Nah, ini membeli ini sudah gratis kabel. Kita gratiskan kabel ini 1,5 meter untuk ini, jadi tidak usah beli kabel lagi. Ini mDrive inverter. Nih, recommended. Ini. Nah, di sini juga ada Modbus-nya. Kita ke PLC menggunakan Modbus. Nah, ini untuk Modbus-nya ini S-min dan S+. Nah, ini untuk Modbus-nya. Tampilan gahar kayak uling almas. Nah, ini wiringannya. Ini untuk RS485 nya yang atas. Saya jumper ke 2 inverter ini. Nah, untuk yang bawah itu LN nya RS. Nah, sama ini UVW nya motor. Nah, ini untuk PLC nya Ethernet itu ke HMI. Yang bawah RS485 itu ke inverter. Nah, ini tampilan HMI nya. Nah, kita untuk set host, run host. Nah, di sini saya tambahkan nih untuk voltage sama currentnya. Inverter 1, inverter 2. Nah, di sini adalah HP Vivo monitoring HMI. Ini bisa juga dari PC. Saya menggunakan IP di web browser. IP address ini. IP address. Oke, sekarang kita tes ya. Nah, ini hostnya masih 00 semua. Sekarang kita set inverter 1 di HMI. Oke, kita set inverter 1. Ini hostnya kita 10. Nah, ini 10. Nah, inverter 1 10. Kita set inverter 2 di laptop ini. Kita jadikan 15. Nah, 15 guys. Nah, ini inverter 2 15. Nah, sekarang kita set inverter 3 20. Ini inverter 3 20. Nah, ini 20. Oke, sekarang kita coba tes running. Ini kita mulai dari inverter 3, kita forward. Ini jalan. Ini yang di inverter 2, kita reverse. Ini jalan. Yang di inverter 1, kita forward. Nah, ini tuh voltage-nya, current-nya. Nah, inverter 1 itu ada motor ya, jadi current-nya ada 20 ampere. Nah, yang lain itu nggak ada motor.
sama. Sekarang kita coba stopkan tiga-tiganya. Kita stop inverter 3, inverter 2, inverter 1. Oke, cukup mudah bukan belajar Modbus untuk Highwell PLC. Nah, ini dari produk ini kita support semuanya, baik itu barangnya ataupun technical supportnya. Jika ada yang ingin berkenan untuk belajar, nah silahkan kontak kami di sales@kanindo-cde.co.id, atau bisa lihat di web kami www.kanindo-cde.co.id. Sekian, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.